Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM 230108501007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran mikroorganisme dalam biodegradasi senyawa xenobiotik di lingkungan. Senyawa xenobiotik berasal dari dua kata, yaitu xeno yang berarti asing dan biotik yang berarti kehidupan. Sehingga senyawa xenobiotik dapat dikatakan sebagai zat asing bagi sistem biologis. Artinya, senyawa xenobiotik itu tidak secara alami dihasilkan atau ditemukan di dalam tubuh organisme maupun lingkungan tertentu. Senyawa ini umumnya berasal dari aktivitas manusia seperti industri, pertanian, transportasi, aktivitas rumah tangga, hingga aktivitas di bidang farmasi. Adapun karakteristik dari senyawa xenobiotik yang pertama, sulit terdegradasi secara alami. Xenobiotik umumnya memiliki struktur kimia yang kompleks dan stabil, sehingga sulit diuraikan oleh mikroorganisme alami. Akibatnya, senyawa ini dapat bertahan lama di lingkungan. Yang kedua, bersifat toksik. Banyak xenobiotik memiliki efek racun terhadap organisme hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Paparan dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kerusakan ekosistem. Yang ketiga, memiliki struktur kimia asing. Senyawa xenobiotik biasanya mengandung struktur sintesis yang jarang ditemukan di alam, seperti cincin aromatik kompleks atau senyawa berhalogen. Kemudian yang keempat, dapat terakumulasi dalam tubuh organisme. Beberapa xenobiotik diketahui mudah larut dalam lemak, sehingga dapat menumpuk pada jaringan organisme melalui proses bioakumulasi. Yang kelima, mengalami biomagnifikasi. Artinya, konsentrasi xenobiotik dapat meningkat pada setiap tingkat rantai makanan, sehingga organisme tingkat trofik tertinggi dapat menerima akumulasi paling besar. Dan karakteristik terakhir yaitu dapat didegradasi oleh mikroorganisme tertentu. Meskipun xenobiotik sulit diuraikan, tetapi terdapat beberapa bakteri dan jamur tertentu yang mampu untuk mendegradasi xenobiotik melalui proses biodegradasi dan bioremediasi. Selanjutnya, jenis dan contoh senyawa xenobiotik. Yang pertama, pestisida. Pestisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama pada kegiatan pertanian. Senyawa ini termasuk xenobiotik karena bersifat asing bagi lingkungan dan sulit untuk diuraikan secara alami. Residu pestisida dapat mencemari tanah dan air serta berbahaya bagi organisme non-target. Yang kedua, polisiklik aromatik hidrokarbon. Polisiklik aromatik hidrokarbon adalah kelompok senyawa hidrokarbon aromatik yang terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan organik seperti minyak bumi, batu bara, dan pembakaran bahan bakar fosil. Contoh senyawanya yaitu naftalena, benzoaipiren, dan antrasen. Yang ketiga, senyawa aktif dalam produk farmasi yang dapat masuk ke lingkungan melalui limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, maupun ekskresi manusia dan hewan. Contohnya itu ibuprofen, parasetamol, dan antibiotik seperti amoksisilin. Yang keempat, senyawa terklorinasi. Senyawa terklorinasi adalah senyawa organik yang mengandung atom klorin, sehingga bersifat stabil dan persisten di lingkungan. Contohnya, poliklorin, bifenil, dioksin, dan kloroform. Yang kelima, senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa aromatik yang mengandung gugus hidroksil dan banyak digunakan dalam industri resin, plastik, dan disinfektan. Contohnya fenol, bisfenol A, dan klorofenol. Dan yang terakhir adalah personal care product. Adalah senyawa kimia yang terkandung dalam produk perawatan pribadi dan kosmetik. Contohnya, triklosan pada sabun antibakteri, paraben pada kosmetik, dan sodium lauryl sulfat pada sampo.
Selanjutnya, dampak xenobiotik terhadap kualitas lingkungan. Yang pertama, menyebabkan pencemaran tanah. Akumulasi senyawa xenobiotik di tanah dapat mengubah karakteristik fisik, kimia, maupun biologis tanah. Keberadaan senyawa toksik dan persisten dapat menurunkan kesuburan tanah, menghambat aktivitas enzimatik, serta mengganggu populasi mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam proses dekomposisi bahan organik dan siklus unsur hara. Yang kedua, menurunkan kualitas perairan. Xenobiotik yang masuk ke ekosistem perairan melalui limbah domestik, pertanian, maupun industri dapat meningkatkan tingkat toksisitas air. Senyawa tersebut dapat mengurangi kadar oksigen terlarut, meningkatkan pencemaran organik, serta menghambat pertumbuhan dan reproduksi organisme akuatik seperti ikan, plankton, dan mikroalga. Yang ketiga, menyebabkan pencemaran udara. Beberapa xenobiotik dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas industri, dan emisi kendaraan bermotor. Senyawa seperti hidrokarbon aromatik polisiklik dan senyawa organik volatil dapat meningkatkan pencemaran atmosfer, menurunkan kualitas udara, serta berkontribusi terhadap pembentukan kabut asap dan hujan asam. Yang keempat, mengganggu keseimbangan ekosistem. Paparan xenobiotik dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur komunitas organisme dalam ekosistem. Organisme yang sensitif terhadap senyawa toksik akan mengalami penurunan populasi, sedangkan organisme yang lebih toleran dapat mendominasi sehingga keseimbangan rantai makanan dan interaksi ekologis menjadi terganggu. Kemudian yang kelima, menimbulkan bioakumulasi dan biomagnifikasi. Xenobiotik yang bersifat lipofilik dan persisten dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme melalui proses bioakumulasi. Konsentrasi senyawa tersebut akan meningkat pada setiap tingkat trofik dalam rantai makanan atau biomagnifikasi, sehingga organisme predator tingkat tinggi memiliki resiko toksisitas yang lebih besar. Yang keenam, menurunkan keanekaragaman hayati. Pencemaran xenobiotik dapat menyebabkan kematian organisme tertentu dan menurunkan kemampuan adaptasi spesies terhadap lingkungan. Dalam jangka waktu yang panjang, kondisi ini dapat mengurangi biodiversitas dan memengaruhi stabilitas ekosistem alami. Dan yang terakhir, menghambat aktivitas mikroorganisme lingkungan. Banyak senyawa xenobiotik memiliki sifat antimikroba atau toksik terhadap mikroorganisme tanah dan air. Hal ini dapat menghambat proses biodegradasi alami, dekomposisi bahan organik, serta siklus biogeokimia seperti siklus nitrogen dan karbon. Selanjutnya, peran mikroorganisme dalam biodegradasi. Mikroorganisme memiliki kemampuan alami untuk menguraikan senyawa xenobiotik melalui proses biodegradasi dengan memanfaatkan polutan sebagai sumber karbon dan sumber energi bagi pertumbuhannya. Dalam proses tersebut, mikroorganisme menghasilkan enzim tertentu yang mampu untuk memecah struktur kimia kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan kurang toksik. Hasil akhir dari biodegradasi umumnya berupa karbon dioksida, air, dan biomasa mikroba sehingga tingkat pencemaran lingkungan dapat berkurang secara alami dan lebih ramah lingkungan. Dalam proses degradasi senyawa xenobiotik, terdapat beberapa mikroorganisme yang berperan, baik itu dari kelompok bakteri seperti Pseudomonas putida yang mampu untuk menguraikan hidrokarbon dan pestisida, Bacillus subtilis yang mampu untuk menguraikan senyawa organik kompleks, dan Synthropor habdus aromaticiforans yang mampu untuk mendegradasi senyawa aromatik secara anaerob. Sedangkan dari kelompok jamur, terdapat Phanerochaete chrysosporium yang mampu untuk menghasilkan enzim lignase, serta Aspergillus niger yang biasanya digunakan dalam pengelolaan limbah organik. Selanjutnya, mekanisme biodegradasi xenobiotik. Tahap pertama dimulai dari keberadaan senyawa xenobiotik atau polutan. Selanjutnya, terjadi interaksi antara mikroorganisme dengan senyawa xenobiotik. Mikroorganisme seperti bakteri atau jamur akan mengenali serta melakukan kontak dengan senyawa pencemar
Pada tahap ini, mikroba mulai memanfaatkan senyawa xenobiotik sebagai sumber energi atau sumber karbon untuk mendukung pertumbuhannya. Tahapan berikutnya adalah sekresi enzim spesifik. Mikroba akan menghasilkan enzim tertentu seperti oksigenase, laktase, dan peroksidase yang berfungsi untuk memecah struktur kimia kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Enzim-enzim ini bekerja dengan memutus ikatan kimia pada polutan sehingga senyawa yang awalnya sulit untuk terurai menjadi lebih mudah untuk didegradasi. Kemudian, terjadi proses transformasi menjadi senyawa yang aman. Hasil degradasi xenobiotik akan diubah menjadi senyawa sederhana seperti karbon dioksida, air, serta biomasa mikroba. Biomasa ini menunjukkan bahwa sebagian hasil penguraian dapat dimanfaatkan kembali untuk pertumbuhan mikroorganisme. Tahap terakhir adalah penurunan toksisitas. Setelah struktur kompleks polutan berhasil untuk dipecah, tingkat racunnya menjadi menurun sehingga dampak negatif terhadap tanah, air maupun organisme menjadi lebih kecil. Dengan demikian, proses biodegradasi dapat membantu untuk memulihkan kualitas lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, xenobiotik merupakan senyawa asing hasil aktivitas manusia yang bersifat sulit untuk terurai, persisten, dan berpotensi toksik sehingga dapat mencemari tanah, air, maupun udara, serta mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan makhluk hidup. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mikroorganisme berperan penting dalam proses biodegradasi dengan memanfaatkan xenobiotik sebagai sumber karbon dan energi, kemudian menguraikannya melalui aktivitas enzimatik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan kurang berbahaya, seperti karbon dioksida, air, dan biomasa mikroba. Sehingga pemanfaatan mikroorganisme menjadi salah satu solusi alami dan ramah lingkungan dalam mengurangi pencemaran akibat senyawa xenobiotik. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just let you know you're